Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di minggu ke-6. Saya Bu Farida mewakili kelas 11 TPM dan kelas yang lainnya. Pada pagi hari ini, sebelum menginjak ke materi, saya akan memberi materi dengan problem solving remaja. Problem solving remaja ini bertujuan siswa-siswi mampu memahami dan menerima peran sosial pria dan wanita dengan norma yang ada di masyarakat serta berperilaku sebagai pria dan wanita sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Ya, sebelum menginjak ke materi yang berikutnya, terlebih dahulu Ibu akan mengupas sedikit gambaran tentang kalian biar kalian nanti tahu apa sih problem solving yang sebenarnya, bagaimana saya berperan untuk di berikutnya sebagai siswa, sebagai remaja, muda-mudi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, masa remaja di sini adalah masa transisi di mana individu mengalami perubahan fisik, psikis maupun sosial. Remaja menemukan kesulitan dalam menyesuaikan diri dan sosial yang disebabkan karena lingkungan menganggap remaja bukan anak-anak dan belum saatnya dianggap dewasa. Menurut Harlock tahun 1994. Nah, ketidakmampuan remaja ini untuk mengatasi masalah menurut cara yang mereka yakini menyebabkan banyaknya remaja mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu diperlukan kemampuan remaja dalam mengatasi pemecahan masalah mengakibatkan hambatan, diantaranya keluhan merupakan yang tidak jelas atau tidak terasa teratasi. Ya, keluhan yang dirasakan seseorang dapat dijadikan pertanda sesuai dengan mengalami masalah yang tidak dikenali atau sebuah masalah yang dipecahkan. Nah, menginjak berikutnya materi ini yang sebenarnya problem solving adalah, nah ini arti dari problem sendiri. Problem solving sama artinya dengan pemecahan masalah. Problem solving di sini adalah suatu pendekatan dalam menghadapi masalah, ya. Problem solving juga merupakan suatu prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dalam memecahkan masalah yang dihadapi seseorang sebagai perorangan atau seseorang sebagai memimpin organisasi atau organisasi yang lainnya. Pernahkah Anda menghadapi masalah? Apakah masalah yang Anda hadapi, masalah pribadi, masalah karir, masalah pemecahan, atau langkah-langkah yang Anda tempuh di setiap masalah? Bagaimana hasilnya? Siapa di antara Anda yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Nah, setelah ini ya menginjak materi berikutnya. Nah, di sini mensikapi masalah. Ada 3-4 poin. Lari dari masalah, mengeluh, tidak tahu apa yang harus dilakukan, meminta bantuan kepada orang lain, menghadapi dan memecahkannya. Bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi kalian? Lanjut ya. Sumber-sumber yang Anda masalah, kalian sebelum memecahkan masalah mesti ada sumbernya. Sumbernya dari apa? Dari pemecahan masalah, dari pemecahan pribadi, masalah belajar, masalah dan lain sebagainya yang dihadapi kalian. Di sini ada 2 poin. Masalah diri sendiri atau internal, kecerdasan, bakat, fisik
nilai, kepribadian, keterampilan, belajar, dan sebagainya. 2. Dari luar diri, eksternal. Kondisi fisik, sosial, emosional di lingkungan keluarga dan sekolah. Pemecahannya, kebersihan, sirkulasi udara itu sangat pengaruh anak-anak. Hubungan dengan teman, dengan guru, dan lain sebagainya. Sarana belajar pribadi dan sekolah, ya, itu sumber dari masalah. Problem solving dalam kesulitan belajar ini mencakup masalah dan kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa-siswi. Nah, di sini harus memerlukan apa? Di antaranya kreativitas, kedua wawasan luas, ketiga pemikiran, keempat imajinasi. Nah, sebagai tantangan untuk berikutnya, untuk membelajarkan seseorang atau siswa, beberapa masalah mungkin memerlukan perhatian ekstra, sebab pada kenyataannya sesuatu yang menantang untuk seseorang belum tentu memerlukan tantangan bagi orang lain. Nah, lanjut, di sini ada langkah-langkahnya. Yang terakhir, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, di antaranya merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Nah, jadi sebelum kamu merencanakan masalah harus dirumuskan terlebih dahulu biar nanti berjalan dengan lancar dan bisa dipecahkan. Kedua, menganalisa sebab akibat dari masalah. Nah, sebelum menganalisa masalah harus kamu dianalisa dulu apa sebabnya dan apa akibatnya dari sumber masalah tersebut. Ketiga, menghimpun berbagai alternatif pemecahan. Jadi semua permasalahan itu dihimpun, alternatifnya kamu nanti bisa dipecahkan, ya. Yang keempat, memilih alternatif yang paling tepat. Nah, pilih alternatif mana biar nanti masalah ini terpecahkan dan berjalan baik, yang tepat sesuai dengan problem saya. Yang keenam, melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Terencana ini sebelumnya kegiatan kamu harus merencanakan dulu apa yang akan dipilih, jadi tidak ke susu keburu. Karena apa? Tanpa rencana tidak akan bisa berjalan dengan lancar apa yang kamu programkan. Ya, terakhir berhasil atau gagal. Nah, dari poin di atas, keberhasilan problem solving masalah pun akan bisa diatasi, tapi dengan catatan kamu harus merencanakan masalah dulu biar semua berhasil. Nah, di situ berhasil atau gagalnya itu tergantung dari kamu. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jaga kesehatan terutama anak-anak ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan di sekolah, kamu harus tetap mengikuti daring dari sekolah ya. Jangan lupa tugas untuk kalian diisi ya. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.